Wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidhina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil arda magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul amin. Thumma usan Muhammad al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona, agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari virus itu dan virus itu cepat diangkat oleh Allah dari khususnya bumi Indonesia. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Qur'an, baik yang ada di pesantren maupun ada di rumah-rumah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sekarang pada ayat Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Fi qulubihim adalah di dalam hati-hati mereka, khabar muqaddam. Maradun bermula penyakit. Fazada, maka menambahhum akan mereka siapa? Allahu, Gusti Allah. Maf'ul bih kedua dari zada, maradon akan penyakit. Maf'ul bih pertamanya ini. Walahum, dan adalah tetap untuk mereka adzabun bermula siksa, alimun yang pedih, bima kanu, sebab ada siapa mereka adalah yakdzibuna, berdusta. Siapa mereka? Fi qulubihim adalah di dalam hati-hati mereka maradun bermula penyakit. Perhatikan, sering saya tegaskan ini, dan ini muncul berulang-ulang karena kita sedang praktek. Fi qulubihim itu adalah merupakan jarun wa majrurun. Jarun majrurun. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam. Ya, tidak mesti. Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat atau dzaraf, itu namanya syibhul jumlah. Kita menemukan jar majrur atau dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam ketika apa? Ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pasti pantas. Yang pasti pantas. Yang pertama adalah isim nakirah. Yang kedua adalah mausul mushtarak. Yang ketiga adalah masdar muawwal. Jadi itu rumus. Ketika kita bertemu dengan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, sering saya katakan, di awal kalimat itu banyak terjemahannya. Janganlah kita memiliki pandangan bahwa yang namanya di awal kalimat itu harus ibtidaiyah. Ini Ustaz gak didahului oleh kalimat yang lain. Ya ini di awal kalimat, tapi memungkinkan juga istinafiyah. Ini contohnya. Atau kalau seandainya di sini dianggap sebagai huruf ataf, nah maka di sini ma'tuf memungkinkan juga untuk kemudian disebut sebagai di awal kalimat. Jadi di awal kalimat itu luas. Bisa atas nama ibtidaiyah, bisa atas nama istinafiyah, bisa atas nama misalnya i'tiradiyah, bisa atas nama mausuliyah, karena jadi silatul mausul. Bisa atas nama mausufiyah, atau wasfiyah, begitu ya. Bisa atas nama haliyah, banyak. Nah, itu yang sering saya katakan. Sampean nulis misalnya ya, teman-teman untuk Mading misalnya. Majalah dinding itu. Tentang apa sih konsep di awal kalimat itu? Itu sudah jadi tulisan itu. Ya, bisa dinikmati oleh orang dan seterusnya. Tentang di awal kalimat. Ya. Pikiran cerdas kita itu akan mempercepat proses dari peserta didik kita. Saya ulangi lagi. Pikiran cerdas kita itu akan mempercepat proses. Kalau seandainya tidak ada pikiran-pikiran terobosan, murid kita mungkin bisanya, fahamnya itu lama. Tapi karena kita beri informasi-informasi yang sifatnya cerdas begitu, itu terobosan begitu, tuh akhirnya prosesnya menjadi bisa dipercepat. Sehingga ketika sampean jadi guru, sampean tidak boleh berhenti membaca, sampean tidak boleh berhenti mengkaji, sampean tidak boleh berhenti bertanya,
Sampean tidak boleh berhenti menganalisa. Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Itu semacam itu. Realitasnya adalah jarun wa majrurun yang ada di awal kalimat yang berupa fi qulubihim, yang jatuh sesudahnya ada maradun yang merupakan isim nakirah. Ini merupakan indikator bahwa memang fi qulubihim ditentukan sebagai khabar muqaddam, dan semua ahli tafsir pasti begitu. Silakan dilihat i'rabul Quran misalnya. Jadi apa yang kita gagas bahwa jarun wa majrurun apabila ada di awal kalimat, dzaraf apabila ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Apakah itu isim nakirah, apakah itu mausul mustarak, apakah itu adalah berupa masdar muawwal, dipastikan jarun wa majrurun atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Sampean kalau bertanya kepada saya, Ustadz, pernyataan itu ada di kitab apa? Saya bingung menemukannya. Bahwa ketika ada jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya ada berupa isim nakirah, mausul mustarak dan masdar muawwal, dipastikan khabar muqaddam, jar majrur dan dzaraf itu jadi khabar muqaddam. Di kitab mana itu, Ustadz? Kesulitan. Itulah yang sering saya katakan dengan pendekatan induktif. Ketika panjenengan membaca kitab, pasti berkesimpulan itu. Dan simpulkan itu dalam satu kaidah. Dan itu disajikan kepada murid-murid kita. Meskipun tidak ada takbirnya. Meskipun tidak ada ibarat kitabnya. Kenyataannya kalau seandainya kita memang membaca kitab itu, membaca Quran, membaca hadis, yang kita temukan di awal kalimat itu adalah merupakan jarun wa majrurun atau dzaraf, dan yang jatuh sesudahnya adalah isim nakirah, mausul mustarak dan masdar muawwal, dipastikan yang namanya jar majrur atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Apakah ada kaidahnya atau tidak? Yang jelas nyatanya seperti itu. Fi qulubihim, adalah di dalam hati-hati mereka maradun, bermula penyakit. Saya akan membedakan antara fi qulubihim maradun dengan maradun fi qulubihim. Kalau ini khabar muqaddam mubtada muakhar. Kalau ini man'ut ini. Ini naatnya. Perhatikan. Penyakit yang terdapat di hati-hati mereka, dalam hati-hati mereka, yang setiap sampai menemukan jarun wa majrurun, jatuhnya setelah isim nakirah, maka itu pasti ditentukan sebagai naat yang syibhul jumlah. Jadi belum diberi kabar kalau seandainya begitu. Maradun utawi penyakit fi qulubim kang tetep ing dalem ati-atine mereka orang-orang munafik, kang tetep. Butuh kabar kalau seandainya seperti ini. Ya. Jadi ada perbedaan antara fi qulubihim maradun dengan maradun fi qulubihim. Fi qulubihim maradun dengan maradun fi qulubihim. Fi qulubihim maradun dengan maradun fi qulubihim. Ya. Fi qulubihim adalah tetap di dalam hati-hati mereka maradun, bermula penyakit. Logika semacam ini, logika juga semacam itu juga berlaku di sini. Ini sama persis ini. Ini isim nakirah, ini jarun wa majrurun. Lahum itu adalah jarun wa majrurun. Lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana
Perhatikan lam di sini. Ya. Ini adalah harfu jarrin atau harfun jarun, sama benar tulisannya. Harfu jarrin. Huruf jar. Huruf jar lam itu tergantung pada bagaimana majrurnya. Kalau majrurnya berupa isim zahir, bukan isim dhamir maksudnya, maka ini dikasroh. Huruf jarnya dikasroh. Kalau seandainya berupa isim dhamir, maka ini di fathah. Lil ustadz. Lil ustadz. Lamnya di kasroh. Kenapa? Karena majrurnya berupa isim zahir. Tapi ketika kemudian yang menjadi majrur itu berupa isim dhamir selain ya mutakallim, maka di fathah. Lahu. Lahuma lahum. Laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Li lana, selain ya mutakallim. Fathah di sini sama persis dengan kasroh di sini. Bedanya apa? Majrurnya di sini berupa isim zahir, kalau di sini berupa isim dhamir. Poin yang kepingin saya tegaskan adalah walahum adzabun alim, ini sama persis. Ini ada jar majrur, ada di awal kalimat. Saya tegaskan lagi, di awal kalimat janganlah kemudian selalu kita terjemahkan benar-benar di awal kalimat dalam arti ibtidaiyah, memungkinkan istinafiyah, memungkinkan i'tiradiyah, memungkinkan menjadi silatul mausul atau mausuliyah, menjadi misalnya jadi haliyah, wasfiyah dan seterusnya, memungkinkan itu. Janganlah kemudian membedai. Misalnya di sini wawnya. Kalau seandainya kita lihat di dalam tafsir-tafsir, fa-nya ini semuanya atifatun. Wawnya di sini juga atifatun. Berarti ini ma'tuf. Ini ma'tuf juga. Ma'tuf. Ini ma'tuf alaih. Ya. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka adzabun bermula siksa, alimun yang pedih. Yang menyakitkan boleh. Bimakna mu'lim. Fa'il bimakna muf'ilun. Ayo kita sekarang. Ini ada dua contoh. Fi qulubihim maradun walahum adzabun. Jarun wa majrurun ada di awal kalimat. Jarun wa majrurun ada di awal kalimat. Setelah itu nakirah. Kaidahnya adalah setiap kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar, maka jarun wa majrurun atau dzaraf yang ada di awal kalimat dipastikan menjadi khabar muqaddam. Dipastikan menjadi khabar muqaddam di sini. Ini mubtada' muakharnya. Ini mubtada' muakharnya, isim nakirah. Dan ini berulang-ulang. Ya. Fi qulubihim adalah tetap di dalam hati-hati mereka. Qulub merupakan bentuk jamak dari qalbun, qalbani, qulubun. Maradun bermula penyakit. Ya. Yang dimaksud penyakit di sini bukan penyakit-penyakit yang sifatnya jasmani. Mereka menolak kebenaran. Ya. Mereka mengatakan amanna billahi wa ma hum bimu'minin sebenarnya. Ketika ada dalam keramaian, ketika ada di kalangan orang komunitas-komunitas muslim, mereka mengatakan beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Fi qulubihim, mereka melakukan itu kenapa? Karena ada maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Yang dimaksud penyakit itu bukan penyakit yang sifatnya jasmani, tapi penyakit yang sifatnya qalbi atau nafsi. Ada hasud di situ, ada syak, ada keraguan di situ, ada nifak, ada munafik di situ. Ya, ada dengki dan seterusnya itu. Itu yang dimaksud maradun di situ.
Ya. Fazadahumullahu marada. Diperhatikan. Ada unik tentang konsep zada. Ya. Sekarang kita berbicara tentang zada. Zada itu adalah fiil di mana memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai lazim, memungkinkan untuk dianggap sebagai muta'addi, langsung lompat muta'addinya. Muta'addi kepada dua maf'ul tanpa perantara huruf jar. Zada itu memungkinkan untuk dianggap lazim, sehingga ini artinya kalau lazim itu bertambah. Ini sama-sama muncul. Zada bertambah apa al-malu, sudah tam, sudah sempurna yang namanya kalimat. Ya. Zada telah bertambah, apa al-malu? Lazim di sini. Hanya cukup diberi fa'il saja, yang namanya kalimat itu sudah dianggap sempurna. Yang namanya jumlah dianggap sempurna. Tapi juga ada zada itu yang langsung lompat, dia dianggap fi'il muta'addi, muta'addinya langsung kepada ila maf'ulaini. Ini harus baca sampean begini. Ya, bahwa zada itu bisa berarti bertambah, bisa berarti menambah. Ketika diterjemahkan menambah, maka dianggap sebagai fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Karena demikian di sini ada maf'ul satu, ada maf'ul dua. Ini termasuk yang muta'addi. Perhatikan. Zada itu adalah fi'il di mana tergantung konteksnya, memungkinkan untuk kita sikapi sebagai fi'il lazim, sehingga cukup diberi fa'il, kalimat sudah sempurna, jumlah sudah sempurna. Zada al-malu, bertambah. Apa al-malu? Harta. Tapi memungkinkan yang namanya zada itu dianggap sebagai fi'il muta'addi, karena demikian tidak cukup hanya diberi fa'il saja, akan tetap butuh maf'ul bih. Dan maf'ul bihnya, muta'addinya kepada dua maf'ul. Langsung, tidak ada zada yang muta'addi itu hanya satu maf'ul, itu tidak ada. Perhatikan itu. Jadi ada catatan tentang zada itu. Ya. Fi'il lazim artinya bertambah. Diberi fa'il sudah cukup, sudah sempurna, sudah tam. Ada juga dianggap sebagai muta'addi. Dan ketika muta'addi langsung lompat. Tidak muta'addi kepada satu maf'ul, akan tetapi muta'addinya kepada maf'ulaini. Zidtuka dirhaman. Saya menambah kamu 1 dirham. Zidnahum huda. Zidnahum huda. Zidnahum huda. Itu semacam itu. Fazadahumullahu. Jadi ada catatan menarik tentang zada di sini. Ya. Bahwa zada ini memiliki dua dimensi, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai lazim, artinya itu bertambah, memungkinkan dianggap sebagai muta'addi, dan ketika muta'addi, itu muta'addinya kepada dua maf'ul langsung, tidak ada zada itu yang muta'addinya kepada satu maf'ul. Karena demikian butuh dua maf'ul, maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Ya, itu catatan yang selanjutnya. Ya. Tentang fi qulubihim, adalah tetap di dalam hati-hati mereka maradun, bermula penyakit. Fazada, maka menambah
Hum akan mereka orang-orang munafik. Siapa yang menambah? Fa'il dari zada. Siapa? Allahu Gusti Allah. Menambah maradon akan penyakit. Walahum dan adalah tetap bagi mereka adzabun bermula siksa alimun yang pedih. Ayo kita sekarang belajar tentang naat, kata-kata alimun. Walahum adzabun alimun. Perhatikan di sini. Saya hanya kepingin menegaskan bahwa yang mempermudah murid kita dalam rangka berpikir nahwu shorof itu adalah konsep sistematisasinya. Jadi panjenengan harus berusaha keras untuk melakukan sistematisasi materi. Ya. Materi prasyarat menjadi kata kunci. Guru atau ustadz yang baik itu adalah ustadz yang ngerti ini materi prasyarat, ini materi inti. Mau ngajar apa sampean? Saya mau ngajar naat man'ut Ustaz. Sudah belajar tentang isim sifat. Peserta didik kita, apa sudah paham tentang apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu isim mansub, apa itu isim tafdil, apa itu sighat mubalaghah, apa itu isim adat, apa itu isim mausul, apa itu isim isyarah. Apakah sudah paham itu apa belum? Kalau belum, jangan ke sana dulu. Mau belajar naat man'ut ceritanya ini, iya. Sudah paham bahwa yang namanya naat itu tidak mungkin tidak, pasti terbuat dari isim sifat. Naat itu mesti terbuat dari isim fa'il. Naat itu pasti terbuat dari isim maf'ul. Naat itu pasti terbuat dari sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Naat itu pasti terbuat dari isim mansub. Naat itu pasti terbuat dari isim tafdil. Naat itu pasti terbuat dari sighat mubalaghah. Naat itu terbuat dari isim adat. Naat itu terbuat dari isim isyarah, isim mausul. Sudah diajari itu apa enggak isim sifat itu? Bisa jadi ketidakfahaman murid-murid kita terhadap sebuah konsep lebih disebabkan karena ada logika yang lompat. Dan itu panjenengan kudu fanatik. Silakan panjenengan belajar pakai metode apapun. Ya. Kita nyata-nyata sudah mempraktekkan. Belajar bahasa Arab, belajar membaca kitab bisa melalui Al-Quran. Ini bisa di-i'rab. Fi qulubihim maradun. Khabar muqaddam mubtada ma'akhar. Ya kan? Sangat memungkinkan belajar Al-Quran, belajar berlogika nahwu, berlogika i'rab itu fasilitasnya adalah misalnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, semuanya memungkinkan untuk kemudian di-i'rabi. Yang paling penting adalah ketika sudah melakukan analisis teks itu, ketika kita mau masuk pada konsep-konsep tertentu itu, pertanyaannya adalah apakah materi prasyaratnya sudah diajarkan atau belum? Kalau seandainya murid-murid kita tidak paham tentang apa itu isim sifat, kok kemudian kita mau ngajar naat man'ut, akan ada kendala yang cukup serius yang berdampak pada murid-murid kita, santri-santri kita, peserta didik kita, itu tidak paham terhadap konsep yang sedang kita ajarkan. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai idhofah, memungkinkan juga sebagai naat man'ut. Nggak ada mani untuk kemudian membaca ini, walahum. Dari sisi tulisan tidak ada mani adzabu alimin untuk kemudian menjadikan ini misalnya sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaihi. Ini nggak ada alnya, biasa aja. Dan namanya idhofah memungkinkan. Yang pertama itu tidak ada alnya, yang kedua tidak ada alnya juga, memungkinkan juga.
Tapi orang yang ngerti sigot, orang yang ngerti jenis kata bahwa alim itu adalah merupakan bentuk sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sederhananya adalah dia dianggap sebagai isim fa'il, akan diserupakan dengan isim fa'il, tapi bukan isim fa'il. Kenapa? Untuk kemudian disebut sebagai isim fa'il yang mujarrad itu harus mengikuti wazan fa'ilun. Ini tidak mengikuti wazan fa'ilun, bukan alimun, tapi alimun. Bukan kabirun, tapi kabirun. Bukan soghirun, tapi soghirun. Misalnya seperti itu. Kesadaran kita bahwa alimun itu adalah sifat musyabbah bismil fa'il, di mana sifat musyabbah bismil fa'il itu bagian dari isim sifat, dan isim sifat itu dipersiapkan untuk kemudian menjadi na'at misalnya. Kesadaran itulah yang pada akhirnya mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa dua susunan kata azab dan alim tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhofah, tapi harus dipaksa menjadi susunan na'at man'ut. Itu karena isim sifat. Oleh sebab itu kenapa kalau dalam konteks di Al-Bidayah misalnya, isim sifat dituntaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada na'at man'ut. Isim sifat hafalkan dulu. Sampean ngerti ini isim fa'il? Iya Ustaz, ngerti. Karena mengikuti wazan fa'ilun. Karena ini adalah didahului oleh mem yang didommah, harokat huruf sebelum akhir di kasrah Ustaz. Berarti isim fa'il itu yang mazid itu begitu konsepnya. Dibentuk dari fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan mem yang didommah, harokat huruf sebelum akhir di kasrah. Itu adalah merupakan isim fa'il dari fi'il mazid Ustaz. Kalau sudah fasih semacam ini sudah ngerti isim sifat. Sudah siap untuk masuk pada pembahasan na'at man'ut. Apakah sudah cukup begitu bekalnya? Belum. Sudah ngerti mufrad tathniyah atau jama' atau belum? Sudah ngerti mudzakkar muannas apa belum? Sudah mengerti ma'rifah apa nakirah apa belum? Ketika kemudian konsep-konsep itu juga belum difahami, belum siap juga untuk kemudian berbicara tentang na'at man'ut. Disinilah kemudian saya tegaskan materi prasyarat memegang peranan penting. Ya. Bab utama yang akan kita bahas itu adalah tentang na'at. Konsep dasarnya na'at tidak memungkinkan kecuali harus terbuat dari isim sifat. Apakah ini sudah cukup? Tidak ternyata. Karena ada hukum mutabaqah. Ada hukum mutabaqah antara na'at dengan man'utnya. Karena demikian, karena ada hukum mutabaqah inilah, maka sebelum berbicara tentang na'at, murid-murid kita juga harus kenal apa itu mufrad, apa itu tathniyah, apa itu jama', apa itu mudzakkar, apa itu muannas, apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Itu juga harus paham. Ketika ini semuanya sudah paham, maka anak kita itu siap untuk berbicara tentang na'at man'ut, dan insya Allah akan banyak kemudahan. Metode silahkan apa saja. Metode itu silahkan apa saja sampean. Ya, banyaklah orang yang bisa dengan al-miftah lil ulum. Banyak orang yang bisa dengan amthilati. Banyak yang orang bisa dengan nubdzatul bayan. Banyak. Ya. Di kita juga realitasnya ada loh. Banyak juga teman-teman yang bisa berlogika dengan menggunakan metode al-bidayah, banyak juga ternyata. Itu nyata. Ya, dari sama sekali ketika mondok kemudian tidak bisa, kemudian selama sekian bulan, selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian bahkan ketika ikut lomba menang, ya, baca kitab itu menang, itu ada juga, banyak juga seperti itu. Jangan memutlakan metode, kalau tidak ini tidak. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah logika berpikir. Ya, sampean harus fanatik pada sistematisasi dalam mengajar itu. Itu yang saya contohkan. Sampean mau ngajari apa? Murid sampean na'at. Sudah ngerti isim sifat? Belum waktunya dong. Sudah Ustaz isim sifat, tapi sudah diajari mudzakkar muannas apa belum? Belum, ya belum waktunya dong.
Antara na'at dan man'ut itu dari aspek mudzakkar muannasnya juga dipertimbangkan kesesuaiannya. Sudah diajari ma'rifah nakirah? Belum. Ya gak bisa dong. Apakah na'at itu hakiki atau sababi? Dari segi ma'rifah nakirahnya itu harus ada kesesuaian. Saya kepingin menegaskan itu kepada sampean. Sampean akan jadi guru yang bagus kalau seandainya sampean peduli pada materi-materi prasyarat itu. Begitu. Alimun, fa'ilun, itu adalah merupakan sifat musyabbah bismil fa'il. Oleh karena demikian, maka ini adalah isim sifat. Karena alimun termasuk dalam kategori isim sifat, maka harus dicurigai bahwa dia sebagai na'at. Apakah kecurigaan kita nanti dinaik tingkatkan menjadi keputusan? Oh iya, ini bukan hanya kita curigai sebagai na'at, tapi dipastikan sebagai na'at, tergantung pada apakah isim sifat itu yang kemudian kita curigai sebagai na'at itu ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Dalam konteks inilah sampai tidak harus berpikir tentang na'at hakiki, na'at sababi. Kenapa? Kesesuaian antara na'at dan man'ut itu ketika kita ngomong konteksnya hakiki beda dengan misalnya ketika kita ngomong konteksnya adalah sababi. Na'at harus sesuai dengan man'utnya dalam konteks na'at hakiki itu full lengkap. Dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya. Itu full. Ya. Sababi tidak. Yang harus sesuai itu hanya dari segi ma'rifah nakirahnya saja. Mufrad tasniyahnya, na'at sababi selalu dalam kondisi mufrad. Mudzakkar muannasnya, yang namanya na'at hakiki, ma' sababi itu harus disesuaikan dengan ma'mulnya. Kita coba sekarang. Kata-kata alimun itu adalah merupakan bentuk isim nakirah. Adzabun juga merupakan isim nakirah. Berarti apa? Dari segi ma'rifah nakirahnya antara alimun dan adzabun itu sama. Alimun di situ itu tidak ada tak marbutohnya. Berarti di situ mudzakkar, adzabun juga mudzakkar. Alimun di situ itu adalah termasuk dalam kategori mufrad. Adzabun juga mufrad. Berarti apa? Alimun yang merupakan isim sifat yang kita curigai sebagai na'at itu ternyata ada kesesuaian dengan calon man'utnya berupa adzabun. Dari segi apa? Mufrad tasniyah jamaknya sama, mudzakkar muannasnya sama, ma'rifah nakirahnya sama. Karena demikian maka alimun ditentukan sebagai na'at. Logika berpikir memang harus begitu. Kita membimbing para pemula. Ya. Tagline yang kemudian ditawarkan oleh Al-Bidayah itu adalah jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Logika berpikir pemula tentang na'at itu begitu. Berangkatlah berpikir tentang isim sifat dulu. Sudah paham? Oh ya Ustadz, ini isim fa'il ini. Ini isim maf'ul ini. Ini sifat musyabbah bismil fa'il ini. Ini isim tafdil Ustadz. Ini sifat mubalaghah ini. Ini isim adat dan seterusnya itu. Ketika kemudian sudah tahu itu, maka memungkinkan untuk kemudian diajak berpikir tentang na'at. Harus dilengkapi tentang konsep mudzakkar muannas, ma'rifah nakirah, mufrad tasniyah dan jamak. Karena alimun yang merupakan isim sifat dari segi mudzakkar muannasnya sama dengan adzabun, calon man'utnya itu. Dari segi mufrad tasniyah jamaknya ternyata sama dengan adzabun, yang calon man'utnya itu. Dari segi nakirah ma'rifatnya ternyata sama dengan adzabun, maka dipastikan isim sifat alimun yang awalnya kita curigai sebagai na'at itu dipastikan menjadi na'at. Karena dipastikan menjadi na'at, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah adzabun. Jadi apa di sini? Jadi mubtada' mu'akhkhar. Mubtada' mu'akhkhar harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah alimun. Alimun. Fi qulubihim adalah di dalam hati-hati mereka maradun bermula penyakit. Fazada maka menambah hum akan mereka orang-orang munafik. Siapa yang menambah fa'il dari zada? Siapa? Allahu Allah. Maf'ul bih kedua dari zada maradun akan penyakit.
Walahum dan adalah bagi mereka adzabun bermula siksa alimun yang pedih. Bima kanu, diperhatikan kata-kata bima kanu. Bima kanu yakdzibuna. Bi huruf jar. Ya. Setiap huruf jar itu pasti masuknya pada isim. Setiap huruf jar itu pasti masuk pada isim. Tidak ada yang namanya huruf jar tidak masuk pada isim. Ya, ini ada cerita, gitu loh. Ceritanya bagaimana? Ada huruf jar masuk, kepingin masuk pada kanu. Kanu itu adalah fi'il. Perhatikan. Ada huruf jar bi mau masuk pada kanu. Kanu itu adalah merupakan kalimat fi'il. Nggak bisa. Yang namanya ba ini adalah merupakan huruf jar dan huruf jar harus masuk pada isim. Bagaimana melakukan rekayasa supaya yang namanya huruf jar itu bisa masuk pada fi'il? Saya ulangi lagi. Bagaimana kita bisa melakukan rekayasa agar yang namanya huruf jar itu bisa masuk pada kalimat fi'il? Bagaimana caranya? Bagaimana ya fi'il itu bisa caranya dianggap sebagai isim? Ya. Caranya fi'il itu kemudian bisa dianggap sebagai isim, itu caranya adalah mendatangkan apa yang kemudian kita sebut sebagai huruf masdariyah. Harful masdariyati. Itu cirinya. Ba itu adalah huruf jar itu harus masuk pada isim. Tidak ada huruf jar masuk pada fi'il. Kenyataannya adalah yang jatuh setelah huruf jar bi itu adalah kanu. Kanu itu tidak bisa disikapi yang lain kecuali fi'il. Bagaimana cara merubah agar kanu itu dianggap? Bagaimana caranya agar kanu itu dianggap sebagai kalimat isim? Fi'il memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai kalimat fi'il. Kanu yang merupakan kalimat fi'il itu memungkinkan dianggap sebagai kalimat isim. Caranya bagaimana? Caranya adalah dimasukkanlah kepada yang bersangkutan huruf masdariyah itu. Oleh karena demikian, maka penyikapan yang paling gampang itu adalah menganggap ma di sini adalah sebagai huruf masdariyah. Masdariyah begitu. Sehingga nah, ya. Ma yang merupakan huruf masdariyah ditambah kanu ini adalah fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar. Ini adalah dianggap sebagai huruf masdariyah, masdar muawwal ya, atau disebut sebagai masdar muawwal. Lafadz yang sebenarnya bukan masdar akan tetapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Masdar itu pada akhirnya ada dua. Ada yang disebut sebagai masdar sharih, ada yang disebut sebagai masdar muawwal. Masdar sharih itu masdar beneran. Kalau seandainya ditasrif ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il, itu namanya masdar sharih. Itu namanya masdar sharih. Daraba yadribu darban. Darban itu masdar. Masdarnya masdar sharih. Ya. Itu ceritanya. Kenapa kok kemudian di situ muncul ma? Ma-nya kita anggap sebagai ma masdariyah. Karena bi yang merupakan huruf jar itu maunya ceritanya mau masuk kepada kanu. Kanu adalah fi'il, tidak memungkinkan yang namanya bi itu langsung masuk pada kanu. Bagaimana kanu yang merupakan kalimat fi'il itu bisa disulap
bisa dirubah menjadi kalimat isim. Caranya adalah memunculkan atau mendatangkan apa yang kemudian kita sebut sebagai huruf masdariyah. Sehingga makanu di situ adalah dihukumi masdar muawwal. Lafaz yang sebenarnya bukan masdar, kenyataannya bukan masdar itu. Akan tetapi dianggap sebagai masdar. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai masdar? Karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Itu bima kanu yakdzibuna. Salah satu yang paling sulit itu, tapi sekarang sudah banyak yang kemudian memfasilitasi kita. Yang paling sulit diantaranya adalah bagaimana menentukan ma'ani hurufil jarri. Ini sulit. Ya, ma'ani hurufil jarri, karena kita harus sangat tahu konteks. Ya, ini pembahasan paling sulit menurut saya. Makna-makna huruf jar. Ba itu tidak hanya menunjukkan isti'anah. Katabtu bil qalam, saya menulis dengan menggunakan qalam. Saya nulis isti'anah, minta bantuan kolam ini. Ini kan isti'anah. Gitu. Tapi juga ada ba itu yang berarti sababiyah. Ini sebab ini. Kenapa mereka itu kok kemudian ditambah penyakitnya, azabnya, akan diberi bagi mereka adab yang pedih itu. Bima kanu, sebab keberadaan mereka itu berdusta. Ya. Gitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Itu dusta. Omongannya itu tidak mencerminkan tindakan dan perbuatannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya. Tapi wa mahum bimu'minin. Gitu. Ngomong amanah billahi wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Karena ada dusta seperti itu, maka walahum adzabun alim. Ba yang ada dalam lafaz bima kanu yaksibun, itu ba yang berarti sababiyah, sebab keberadaan mereka. Bikaunihim yakdzibun. Bima kanu yakdzibun itu adalah bikaunihim yakdzibuna. Itu artinya ba sababiyah. Jadi saya ingatkan, meskipun itu kita banyak difasilitasi, ulama-ulama sudah sangat luar biasa memberikan petunjuk kepada kita. Jadi sampean kalau melihat misalnya bima kanu yaksibun, dicek di dalam kitab I'rabul Quran, ba yang ada di situ itu dianggap sebagai ba harfu jarrin sababiyyin, begitu. Ya. Itu sudah menunjukkan gampang sudah. Tapi saya ingatkan kepada panjenengan, ya, ma'ani hurufil jarri, makna-makna huruf jar itu adalah sulit. Kita harus tahu konteks. Kalimat sebelum dan sesudahnya, penerjemahannya bagaimana, konteksnya seperti apa, baru bisa kita simpulkan bahwa ma'ani huruf jar itu adalah seperti ini. Ini yang lebih cocok itu adalah diartikan sababiyah, diartikan dzarfiyah. Di Makkah misalnya, itu dzarfiyah. Di Mekah. Itu seperti itu. Ya. Bima kanu, maknanya ini adalah masdariyah yang paling umum. Tidak sulit. Kalau seandainya dianggap sebagai mausul, kita akan kesulitan gimana cara mengembalikan, pasti akan memunculkan aid di sini. Aidnya nggak tersedia di sini. Yang paling gampang, makanya kita anggap sebagai masdariyah, langsung bikaunihim, khabarnya adalah yakdzibuna. Ya. Yakdzibuna, khabar dari kana di situ. Diperhatikan, waw yang ada di sini adalah wawul jamak
wawul jamaah ini posisinya adalah sebagai isim. Alif di sini adalah alif fariqah. Waw di sini sama. Adalah waw jama' isim. Ini sebagai fa'il. Kanu di sini adalah sebagai isim kana. Ya. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa saya tawarkan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Ya, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.